Halo semuanya, salam kenal dan selamat datang. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas tentang sejarah kebijakan politik Jepang terhadap Indonesia dan juga apa yang terjadi setelah kebijakan-kebijakan berikut ini. Menurut penelitian, kebijakan Jepang di bidang politik adalah melarang pembubaran dan aktivitas semua organisasi politik yang bukan dibentuk oleh pemerintah Jepang. Jadi, pada zaman dahulu, pemerintah Jepang membuat kebijakan politik seperti itu agar masyarakat Indonesia tidak bisa menentang perintah Jepang. Nah, kita mau kasih tahu nih beberapa kebijakan politik di pemerintahan Jepang terhadap Indonesia, mulai dari Kronologis pendudukan Jepang di Indonesia. Pada tanggal 8 Desember 1941, pasukan Jepang Pearl Harbor membuat pusat pertahanan Amerika di Pasifik. Kemudian, pada bulan Januari 1942, terjadi pertempuran di Laut Jawa, Ambon, dan Maluku, serta Jepang memulai pendaratan di Indonesia bagian utara. Lalu, Tarakan di Kalimantan menyerang ke Jepang. Balikpapan, Manado, Kendari loncat ke bagian barat yaitu Pontianak pada tanggal 12 Januari. Nah, kemudian pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang di bawah Panglima tertinggi Letjen Imamura Hitsoji mendarat di Teluk Banten. Dilanjutkan ke penduduk Indramayu dan pantai dekat Rembang dan Indramayu lantas Kalijati Batavia. Tanggal 7 Maret, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta sudah diduduki oleh Jepang. Dan pada 8 Maret 1942 di Kalijati Subang, penyerahan kekuasaan ditandatangani oleh Jenderal Terpoorten, Panglima pasukan Hindia Belanda ke Jenderal Imamura. Propaganda Jepang. Pada tanggal 9 Maret 1942, pemerintah pendudukan Jepang menetapkan sebagai Hari Pembangunan Jawa Baru yang memasuki Jawa sebagai salah satu anggota bersama Asia Timur Raya. Prinsip Hakko Ichi-u, yaitu pengakuan sebagai bangsa yang terpilih, bermaksud memperbaiki nasib bangsa Indonesia yang sebangsa dan seketurunan dengan bangsa Jepang. Ini merupakan upaya Jepang untuk mengikis habis pengaruh superioritas rasial Barat guna memupuk rasa persatuan bangsa Asia melawan kulit putih. Semua pengaruh Barat dan Amerika dalam lapangan, ekonomi, sosial, politik, kultural dihilangkan untuk mencapai tujuan fundamental, yaitu kesemakmuran Asia Timur Raya. Realisasi kerjasama Jepang dan Indonesia membentuk Gerakan 3A dengan semboyan Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia yang didirikan pada April 1942. Gerakan ini diketuai oleh Mr. Simasudin SH, tujuannya mengkonsolidasikan kekuatan guna menghadapi kekuatan Barat di bawah satu komando. Gerakan 3A gagal karena sejak awal hanya sedikit bangsa Indonesia yang menaruh simpati terhadap tindakan pemerintah Jepang. Pendirian Putra. Pada bulan Maret 1943, pemerintah Jepang mendirikan Putra yang dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Haji Mas Mansur. Organisasi ini bertujuan untuk membujuk bangsa Indonesia supaya lebih banyak pengabdian kepada Jepang dan sebagai alat penggerak tenaga bangsa Indonesia untuk mensuplai kebutuhan perang. Di luar alur pemerintah, ternyata Putra menambah kesadaran politik rakyat, terutama karena propaganda kaum nasionalis. Lalu, pada 8 Januari 1944, untuk mengawasi gerak-gerik kaum nasionalisme, Jepang mendirikan Rukun Tetangga atau RT atau Tonari Gumi yang bertujuan untuk menyampaikan perintah kepada rakyat dan melaporkan situasi di tingkat desa kepada pemerintah sekaligus memata-matai gerak-gerik pemimpinnya. Kemudian, Januari 1944, pemerintah Jepang mendirikan Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa atau HKRJ atau Jawa Hokokai sebagai bentuk realisasi partisipasi rakyat Indonesia dengan menggunakan asas gotong royong. Organisasi ini sebagai agen propaganda pemerintah kepada rakyat dan menyampaikan laporan kepada pemerintah. organisasi bercorak keagamaan. Untuk menarik simpati umat Islam, Jepang mengubah organisasi MIAI menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disebut juga dengan Masyumi.
pada bulan Oktober 1943. Organisasi ini dimaksud untuk meningkatkan fanatisme guna melakukan jihad melawan musuh. Untuk merekrut pemuda Islam sebagai basis kekuatan, maka didirikanlah Hizbullah pada tahun 1944. Organisasi ini mengajarkan para santri melakukan latihan militer yang dibimbing oleh militer Jepang. Organisasi semi-militer. Pada 29 April 1943, didirikan organisasi pemuda Kei Bondan yang berusia 20 hingga 35 tahun. Organisasi ini langsung di bawah Gun Seikan. Kei Bondan mempunyai tugas kepolisian berupa menjaga lalu lintas dan keamanan desa. Organisasi ini di bawah Kei Mubu, Departemen Kepolisian, yang anggotanya berjumlah 1 juta orang. Kontrol terhadap organisasi ini dilakukan secara hierarkis dari desa hingga kepala polisi daerah. Pada April 1943, Seinendan dimaksudkan untuk melatih dan mendidik pemuda agar mampu menjaga dan mempertahankan wilayahnya dengan kekuatannya sendiri. Sedangkan tujuan yang sesungguhnya agar Jepang memiliki cadangan dalam menghadapi Perang Pasifik yang makin terdesak. Anggotanya hingga mencapai 500.000 orang. Nah, apa sih yang dilakukan Jepang untuk mengerahkan potensi wanita? Jepang membentuk Fujinkan pada Agustus 1943. Tenaga wanita ini digunakan di garis belakang untuk membantu dan merawat korban perang, penanaman pohon jarak, dan lain-lain. Pada Desember 1944, Jepang membentuk Barisan Berani Mati atau Jibakuta yang berjumlah 50.000 orang. Mereka mendapat latihan militer di Bogor, dan selain itu dibentuk kelompok pelajar yang tergabung dalam Korps Pelajar atau Gakutokai. Mereka dapat latihan militer 2 jam selama seminggu. Lalu, pada April 1943 dibentuk Pembantu Prajurit Jepang atau disebut Heiho, dan dibagi 3 angkatan perang yaitu jumlahnya 42.200 orang. Mereka memiliki keahlian di berbagai seluk-beluk persenjataan, tetapi di antara mereka tidak ada yang berpangkat perwira. Bulan Oktober 1943 dibentuk Tentara Pembela Tanah Air atau disebut PETA karena adanya kebutuhan untuk melatih perwira di kalangan bangsa Indonesia. Calon perwira PETA dilatih di Bogor yang bernama Jaoboy Gyugun Kanbu Renseitai atau Korps Latihan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air Jawa. Mereka ditempatkan di 69 Daidan atau batalion yang berjumlah 37.950 orang. Represi dan resistensi. Untuk mengawasi gerak-gerik kaum nasionalisme yang antifasis, Jepang membuat Ken Pentai yang terkenal ganas dan kejam. Koperasi menyerahkan padi ke gudang koperasi yang disebut kumiai. Karena koperasi mencemaskan rakyat yang sana-sini, terjadilah kemiskinan dan kelaparan. Rakyat pun akhirnya makan singkong dan umbi-umbian dengan baju berbahan karunggoni yang kasar. Tindakan represi secara psikologis dan religius berupa kewajiban untuk penghormatan dengan cara membungkuk dalam-dalam sekre ke arah timur dan istana kekaisaran Jepang. Yang jelas bertentangan dengan akidah Islam dan ruku dalam sholat. Salah satu bentuk represi yang lain adalah pembentukan tenaga kerja paksa yang orang kenal sebagai Romusa untuk membuat benteng pertahanan, jembatan, gua perlindungan, jalan, lapangan terbang, gudang, dan lain-lain. Tak kurang dari 300.000 yang berhasil dikerahkan, tenaga Romusa tidak terurus kehidupannya dan banyak yang mati di tempat kerjanya. Dan mereka yang sempat pulang hanya dengan kulit yang membalut tulang dan menderita gangguan jiwa. Perlawanan bersenjata. Buruknya kehidupan masyarakat mendorong timbulnya perlawanan rakyat di beberapa tempat. Tanggal 10 November 1942, terjadi perlawanan di Chot Lieng Aceh di bawah pimpinan Tunku Abdul Jalil. Pada tanggal 25 Februari 1944, timbul perlawanan di Tasikmalaya yang dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa. Bulan berikutnya terjadi perlawanan di Indramayu karena dipaksakan penyerahan padi terlalu banyak.
16 Oktober 1943 terjadi perlawanan di Pontianak, Kalimantan, dan 14 Februari 1944 terjadi pemberontakan perwira Petah, Dai dan Blitan di bawah pimpinan Syokdanko Supriyadi. Ia dibantu oleh Dr. Ismail Muradi dan Suwondo yang bermaksud mengusir tentara Jepang dari Blitar. Kemudian pada 3 Mei 1945 terjadi perlawanan Laskar Rakyat atau Gyugun di Pandrai, Biren, Aceh karena kerja paksa terlalu berat. Dan akhirnya pada bulan Juni 1945 terjadi pemberontakan di Dai dan Cilacap di bawah pimpinan Bundaojo Kuseri, juga di Dai dan Cimahi, Jawa Barat. Nah, dari materi yang kita udah sampaikan tadi, kalian pasti udah bisa ngeliat kan apa aja dampak yang diakibatkan dari adanya pendudukan Jepang di Indonesia. Kalian mungkin juga setuju nih sama kita, kalau Jepang ngasih dampak positif untuk kehidupan kita sekarang. Ya, meskipun dampak positif tersebut juga tidak menutup kerugian yang diakibatkan oleh Jepang pada saat itu. Kalau dampak positifnya, kita bisa bilang salah satunya adalah Jepang memperbolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional. Sedangkan dampak negatifnya, secara keseluruhan, teman-teman bisa tahu kalau kehidupan masyarakat Indonesia pada saat itu sama sekali nggak mudah. Bahkan, kekejaman yang dilakukan Jepang bisa dibilang melebihi sekutu yang menguasai Indonesia selama 350 tahun. Gimana? Apakah kalian setuju sama pendapat kita? Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan subscribe ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.